Ya semuanya, hari ini kita akan melaksanakan observasi lapangan yang sifatnya online. Kali ini kita akan melaksanakan observasi lapangan di PT PLN Pembangkit Sumbaksel Sektor Pembangkit Keramasan, di mana terletak di Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana berkapasitas pusat tenaga listrik tenaga uap, yaitu PLTU, dengan jumlah pembangkit ada 4 pembangkit dengan kapasitas terpasang 260 MW atau 4 kali 65 MW. Baik rekan-rekan, sekali lagi sebelum melaksanakan terkait observasi lapangan ini, mari rekan-rekan dapat mempelajari berdasarkan temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, selamat belajar, jadilah seorang ahli K3 yang profesional. Bravo K3. K3 unggul, Indonesia maju, Kia Moris selalu berjaya. Salam K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan PLN Sektor Bukit Asam yang saya cintai, kemarin saya mendapat telepon dari Bapak Dinda Alamsyah yang menyampaikan keinginannya untuk melakukan upaya agar PLTU Bukit Asam ini bisa beroperasi dengan 100% baik. Saya sangat apresiasi keinginan ini
Tentunya keinginan ini memang harus didukung oleh semua pihak, terutama dari intern pegawai PLN sektor Bukit Asam. Memang di dalam memenuhi kinerja atau daya mampu yang sesuai dengan desain. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Sally Septiana Lestari. Sally saat ini sedang berada di PT PLN UPK Bukit Asam. Sally saat ini akan mewawancarai salah satu pegawai di PT PLN Bukit Asam. Kita cari siapa ya? Bapak, selamat pagi Pak. Pagi. Izin minta waktunya sebentar boleh Pak? Boleh, boleh. Oke, Sally saat ini akan mewawancarai Bapak Kailani. Oke Pak, menurut Bapak sendiri Pak, bagaimana kondisi UPK Bukit Asam pada masa awal pembangunan sampai masa kejayaannya Pak? Oke. Pembangunan PLT Bukit Asam yang pertama dibangun sebanyak 2 kali 65 MW. Pada saat itu masa tahun 1984, masa itu dipimpin oleh Bapak Insinyur Hamdi Hamid. Sejauh masa pembangunan sampai kejayaan, kemudian apa sih Pak kendala pada saat pengoperasian unit ini sendiri Pak? Pembangunan PLT Bukit Asam ini dilanjutkan pada saat pemimpinan Bapak Insinyur Solihin, yaitu ada 2 unit lagi penambahan unit 2 kali 65 MW, sehingga PLT Bukit Asam ini menghasilkan daya sebesar 4 kali 65 MW untuk menerangi bumi Sumatera bagian selatan. Saat itu dalam masa kejayaannya PLT Bukit Asam ini terkenal dengan primadona Sumatera bagian selatan sehingga menjadikan unit andalan. Seiring dengan waktu, dengan masa, maka PLT Bukit Asam untuk sekarang ini tidak mampu lagi beroperasi 4 kali 65 MW dikarenakan termakan usia. Terus Pak, harapan Bapak nih untuk PT PLN UPK Bukit Asam sendiri? Harapannya ke depan PLT Bukit Asam ini bisa membangkitkan daya lagi sebesar 4 kali 65 MW sebagai primadona Sumatera bagian selatan lagi. Dan harapan kepada adik-adik, rekan-rekan sekalian, karyawan nanti, di pundak mereka lah PLT Bukit Asam ini bisa beroperasi 4 kali 65 MW sehingga menjadikan PLTU primadona lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak waktunya. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Welcome back. Saya Sally Septiana Lestari sekarang sedang berada di dalam PLTU Bukit Asam 4 kali 65 MW bersama dengan Bapak Suprapto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik Pak, saya izin mewawancarai Bapak sedikit ya Pak. Boleh, silakan. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak kondisi UPK Bukit Asam pada masa awal pembangunan sampai dengan masa kejayaannya Pak? Terima kasih. PLTU Bukit Asam didirikan atau dibangun tahun 1984 dan berakhir tahun 87. Pengoperasian diawali dengan individual test untuk mengetahui persatuan peralatan yang akan dioperasikan. Kemudian baru kita melakukan firing, baru kemudian kita melakukan rolling turbin pada tahun 1987. Kita lanjutkan untuk yang unit 34 tahun 94. Oke Pak, yang terakhir Pak, menurut Bapak apa harapan untuk PLTU Bukit Asam itu sendiri Pak? Harapannya ya karena unit kita ini memang kalau dilihat dari usia udah cukup tua, untuk kita melakukan peremajaan kembali agar supaya PLTU batubara yang termasuk andal di Sumsel ini bisa beroperasi dengan baik. Demikian. Oke, terima kasih ya Pak wawancaranya. Oke.
kami PT PLN Sektor Pembangkitan Bukit Asam berkomitmen menjadi produsen tenaga listrik yang patuh terhadap K3 dan lingkungan. Didukung dengan beberapa penerapan sistem manajemen terpadu yang telah kami laksanakan, diantaranya yaitu SMK 3, kami mendapatkan bendera emas dengan slogan "Saya Pilih Selamat". Kami selalu menciptakan lingkungan kerja yang aman dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan diri, instalasi, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Kemudian kami juga menerapkan sistem manajemen lingkungan yaitu ISO 14001 dan berupaya untuk mencapai proper hijau dengan beberapa program unggulan. Kita tahu bahwa selama ini image PLTU adalah pembangkit kotor dan sumber polutan, menjadi PLTU yang hijau, ramah lingkungan, dan efisien. Sistem manajemen yang berikutnya kami terapkan juga sistem manajemen pengamanan. Dengan PLTU ini ditetapkan sebagai salah satu objek vital nasional, maka dengan berupaya kami ciptakan rasa aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya yakin dan percaya bahwa PLTU Bukit Asam dengan pengalaman yang sudah diraih selama puluhan tahun dapat mewujudkan target yang ditetapkan. Di antaranya proper hijau dan zero accident. PLTU Sektor Bukit Asam, Sbamer, sinergi, bersih, andal, efisien, dan melayani. Selamat datang di PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam. PLTU Bukit Asam bertempat di Jalan Linggaraya, Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kantor PLN Persero UPK Bukit Asam terdiri dari 2 lantai. Pintu masuk dan keluar gedung PT PLN Persero UPK Bukit Asam berada di bagian depan. Selama Anda di area PT PLN Persero UPK Bukit Asam, Anda diwajibkan untuk mengikuti serta mematuhi peraturan kebijakan keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan. Saat memasuki area PT PLN Persero UPK Bukit Asam, tamu wajib melapor di pos keamanan yang berada di pintu masuk. Dilarang merokok selama berada di area kantor, kecuali pada tempat khusus yang disediakan. Buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang mengkonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang, serta membawa senjata tajam dan senjata api. Saat ini Anda berada di ruang rapat Sungai Enim, lantai 2, PT PLN Persero, UPK Bukit Asam. Agar suasana rapat tidak terganggu, mohon segala alat komunikasi seperti handphone atau sejenisnya agar dimatikan atau digetarkan. Jika Anda ingin ke kamar kecil, toilet pria dan wanita berada di lantai 1 dan lantai 2. Gedung ini difasilitasi tanggap darurat berupa kotak P3K, APAR, box hidran, smoke detector, Wi-Fi, alat pendingin ruangan, dan CCTV.
Gedung ini memiliki tangga darurat. Titik kumpul atau assembly point berada di halaman kantor PT PLN UPK Bukit Asam. Jika terjadi keadaan darurat seperti gempa bumi, segera berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda reruntuhan. Jika terjadi kebakaran, jangan panik, segera ikuti instruksi petugas dan keluar menuju titik kumpul. Diinformasikan bahwa pada hari ini tidak ada pelatihan atau simulasi tanggap darurat. Bila terjadi bunyi sirine atau tanda evakuasi, maka itu adalah kondisi yang sebenarnya. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas. Selamat datang di video pembelajaran Kiamori Academy. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1970, yang wajib dilindungi adalah tenaga kerja, orang lain, dan mesin-mesin produksi. Ini adalah bentuk implementasi SMK 3, Departemen K3, dan Lingkungan Hidup PT PLN Bukit Asam, yaitu Safety Induction. Sebagai langkah awal memberikan informasi dan keselamatan kerja serta potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Langkah awal di mulut tambang adalah batu bara ditambang menggunakan buket well excavator, kemudian disalurkan menuju stockpile menggunakan bell conveyor, di mana batu bara tersebut merupakan bahan bakar utama sebagai penggerak generator di PLTU Bukit Asam. Nah, teman-teman udah bisa lihat ya alur proses awalnya. Scraper. Oh itu ya, scraper ada. Ada yang reclaimer, nanti sesuai dengan kebutuhan di bunker kita. Kalau bunker kita sudah levelnya sudah turun, kan kita adakan pengisian dengan durasi waktu tertentu. Pakai apa Pak? Bisa ke bunker itu. Nah ini di start dulu conveyornya. Conveyornya di start, setelah operasi normal, kita lihat peralatan kita normal, langsung kita operasikan. Ke situ ke bunkernya Itu yang di bawah yang hijau itu. Dan alat tersebut di-handling di control room dengan operator yang bersertifikasi tentunya. mulut tambang itu sampai Oh ya. Kalau ini kan namanya dari sini ke sini itu lane 1 ya. gimana Pak? Yang ini sama yang ini lane 1. Oke. Ini dari mulut tambang ini ke stockpile. Ya, ini stockpile. Kalau yang isi ke bunker dari stockpile ke ini lane 2 namanya. Kalau mau pressing ke ini ya. Kita stop ke 3. Ya, kalau kita nyetak dari awal ini dari awal. Kalau stop dari ini. Dari sini ya? Ya. Oh, kalau ini dari ini mulut tambang ya Pak? Iya. Ya itu mulut tambang ya Pak? Ada ya. Mulut tambang. Koordinasinya siapa mana Pak? Ini. Oh iya.
berapa ton sekali Pak maksudnya? Kalau Ini contohnya Pak tadi Pak. Ini kan pertama di sini ada 150 Pak. Itu Pak. Dalam satu sip itu Pak. Jadi 264 dalam satu sip. Banyak faktor terjadi potensi bahaya di lingkungan kerja. Nah, untuk itu kita wajib untuk menggunakan alat perlindungan diri seperti helm dan juga air plug untuk menjaga kecelakaan kerja dan kecelakaan akibat kerja di lingkungan tempat kita bekerja. Untuk itulah pentingnya tenaga ahli K3 di lingkungan kerja sebagai garda utama untuk menciptakan zero accident. Bisa dibayangkan kan potensi bahaya apa saja yang ada di lingkungan kerja yang saat ini teman-teman sedang lakukan. Posisinya cukup panas, jadi cukup berisiko untuk bekerja, harus hati-hati. Dan area sini sudah terbakar, jadi kami dari T3 menyiapkan peralatan kebakaran seperti apar, terus alat pelindungan tradisional dan dari hidran. Jadi untuk pengaman daerah ini sudah tercampur semua untuk keselamatan tenaga kerja yang ada di sini. Terima kasih. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana potensi kebakaran seperti baju tahan api, perlengkapan apar, dan toolkit untuk mengantisipasi bila terjadinya suatu insiden di tempat kerja. Di ruang control room inilah semua proses dikendalikan dengan secara monitoring terpadu, di mana setiap karyawan dibagi menjadi 3 shift secara kontinu mengawasi jalannya operasional pabrik.
Pembangkit listrik tenaga uap adalah suatu pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi bahan bakar seperti minyak residu, batu bara, cangkang, kelapa sawit, gas alam atau sampah untuk memanaskan uap secara berulang-ulang. Pentingnya penerapan K3 sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI nomor 01 Men 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan konstruksi bangunan. Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan yang paling sedikit meliputi standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar K3, standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, standar operasi dan pemeliharaan, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi, dan yang terakhir adalah standar pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 9 Ayat 3 yang mengatur kewajiban pengurus menyelenggarakan latihan penanggulangan kebakaran. Untuk itu, PLTU Bukit Asam di bawah Departemen K3 dan Lingkungan selalu mengadakan simulasi kebakaran sebagai upaya preventif pencegahan penanggulangan kebakaran di PLTU Bukit Asam.
Permen 31 tahun 2015 pasal 49A dan 49B serta pasal 50, instalasi petir harus dilakukan uji riksa nih teman-teman. Harus dilihat dulu nih jenis instalasi penyalur petir seperti apa. Berdasarkan Permen nomor 6 tahun 2017 tentang keselamatan dan kesehatan kerja elevator dan eskalator, untuk itu adanya jaminan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja, upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Uap adalah salah satu jenis mesin panas yang mengkonversi sebagian panas yang diterimanya menjadi kerja. Sebagian panas lainnya dibuang ke lingkungan dengan temperatur yang lebih rendah. Terdapat 4 komponen penting pada pembangkit listrik tenaga uap, yakni boiler, turbin, generator, dan kondensor. Berdasarkan Permen nomor 8 tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut, pengoperasian dan pemeliharaan harus mempunyai kompetensi dan wewenang di bidang K3 pesawat angkat-angkut dan pesawat angkut, meliputi teknisi, operator, juru ikat, dan ahli K3 di bidang pesawat angkat-angkut. Dalam pemeriksaan dan pengujiannya dilaksanakan pertama, berkala, khusus dan ulang oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 pesawat angkat dan pesawat angkut, penguji K3, dan ahli K3 di bidang pesawat angkat dan pesawat angkut.
ini diuji riksa kapan Pak? Diuji riksa sama siapa Pak hasilnya? Bahwasannya mengangkat ini 2 ton terus. Kan kita pasti bisa Pak, ibaratnya kir. Ada ini datanya data kir kita di oke. Pesawat angkat angkut yang ada di PLTU Bukit Asam terdiri dari 2 forklift dengan kapasitas 4 ton dan 1 forklift dengan kapasitas 20 ton dan mempunyai 18 unit ekskavator. Serta mempunyai 2 unit gantry crane dengan kapasitas 200 ton di ruang produksi dan di ruang workshop. PLTU Bukit Asam memiliki 4 unit boiler dengan kapasitas pressure 90 bar dengan tim mainstream 510 derajat Celcius, di mana masing-masing memiliki kapasitas uap 320 ton per jam. Berdasarkan Per 01 Men 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap, PLTU Bukit Asam memiliki 8 orang operator kelas 1 dan 8 orang operator kelas 2. Berdasarkan Permenaker nomor 38 2016 tentang K3 pesawat tenaga dan produksi, PLTU PLN bertujuan melindungi K3 tenaga kerja dan orang lain berada di tempat kerja dari potensi bahaya pesawat tenaga dan produksi, menjamin dan memastikan pesawat tenaga dan produksi yang aman dan memberikan keselamatan dalam pengoperasiannya, serta menciptakan tempat kerja yang aman, sehat untuk meningkatkan produktivitas. Pesawat tenaga dan produksi meliputi penggerak mula, mesin perkakas dan produksi, transmisi tenaga mekanik, dan tanor. Dan telah memiliki operator produksi kelas 2 dan kelas 1 masing-masing 1 orang. Dan alat-alat tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala selama 1 tahun oleh pengawas K3 spesialis dan ahli K3 pesawat tenaga dan produksi. Alat-alat produksi yang dimiliki oleh PLTU Bukit Asam terdiri dari mesin tuang dan cetak, mesin tempa dan pres, mesin pon, mesin penghancur, mesin penggiling, mesin penumbuk, dan juga mesin bor, serta alat-alat produksi lainnya. Oke sahabat K3, kali ini kita berada di gudang TPS Limbah B3. Berdasarkan Kepmen 187 tahun 99 tentang pengelolaan B3, bahwasanya ada 2 potensi bahaya, yaitu potensi bahaya besar dan potensi bahaya menengah.
Di dalam implementasinya K3, PT PLN telah membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar dan melaporkan setiap perubahan baik itu bahan kuantitas, proses, dan produksi. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia minimal 6 bulan sekali dan melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi 2 tahun sekali. Terakhir yakni melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 1 tahun sekali. Di dalam implementasi K3-nya, sebelum menggunakan bahan kimia berbahaya, PT PLN juga menggunakan lembar data keselamatan bahan yang berisikan tentang keterangan penyimpanan dan penanganan bahan, pengendalian APD, informasi ekologi, pembuangan limbah, pengangkutan bahan yang terintegrasi dengan PP 101/2014. Adapun limbah yang dihasilkan dalam proses produksi yakni terdiri dari 2 limbah, yakni limbah cair dan limbah padat. Limbah padatnya terdiri dari kain majun dan limbah cairnya salah satunya oli bekas. Kedua-dua limbah tersebut dikelola di TPS tempat pengolahan sementara.
Berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja meliputi faktor fisika, faktor kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Dilaksanakan pengukuran secara berkala oleh tenaga ahli dan juga pengawas lingkungan K3. Selain itu, PLTU Bukit Asam menyediakan fasilitas kebersihan dan sarana hygiene di tempat kerja yang bersih dan sehat, serta memiliki 1 orang ahli K3 muda di bidang lingkungan kerja. Berdasarkan Permen 15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja, PLTU Bukit Asam menyediakan fasilitas ruang P3K, 17 buah kotak P3K tipe C yang tersebar di lingkungan kerja PLTU Bukit Asam. Selain itu, juga memiliki alat evakuasi dan transportasi, fasilitas tambahan alat pelindung diri, dan memiliki petugas P3K sebanyak 4 orang yang bersertifikasi.